Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Boba Racing. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja pastinya, seperti biasa guys. Nah, jadi di depan kalian ini sekarang lagi ada motornya Om Faruk nih, yang kemarin udah gue review juga. Sebelum bulan puasa dia udah standar khusus. Nah, sekarang udah naik spek ke pesanan 40 HP up ya. Mesinnya minta dikorek biar lebih kebut. Dan sekarang ini udah selesai ya, kayak settingannya udah dapet di target horsepowernya. Sekarang mau gua test ride ya, sekalian gua bikinin konten gimana caranya untuk start motornya beliau gitu. Katanya beliau mau belajar start diem, dilamar juga katanya, mau diajak main sama temennya seru-seruan di trek panjang di Jakarta. Jadi ini gue mau kasih video cara ngegas motornya gitu. Soalnya karakter startnya ini beda ya. Kalau membran yang lebih ringan itu RPM nggak perlu tinggi-tinggi. Tapi kalau membran yang berat, gantung RPM di gigi 1 saat mau lepas start itu agak tinggi biar nggak ngedrop. Jadi membran bisa merubah karakter cara kita untuk lepas start ya. Kalau kopling ya sama aja lah cara ngelepasnya ya. Nah, ini motornya tuh udah rapi. Perubahannya lumayan sih dari dia mau dipakai di Padang waktu standar khusus. Motornya masih warna hijau guys ya. Sekarang udah jadi warna abu-abu hitam. Shock belakangnya udah ganti pakai RPM, sama disc brake depan, sama air scoop disc brake itu yang karbon. Disc depannya WR3. Nah, ini sekarang motornya sebenarnya dengan final gear 1642 yang sekarang ini torsinya masih cukup tergolong berisi gitu loh, semut tapi ya nggak sejentak 15. Nah, torsinya smooth gitu. Ini gue juga ngejar waktu sebelum pulang kerja sih. Jam pulang kerja tuh ramai banget pasti jalanan ya kan. Cuma pakai karbu kecil PWK 28 Sutco-nya kita remer ke 30 sekian. Kruk as bawaan di custom ya, nggak pakai kit-kit. Cukup kruk as standar di custom. Blok pastilah porting polish. Dalaman mesin bawah diganti, rasio include jasa dyno before after juga. Jadi main harga paketan ya, kita main harga paketan. Kalau hasilnya belum menyentuh sesuai yang kita omongin ya, misalkan berapa HP gitu, kita bongkar terus guys sampai dapat target horsepower mesin yang kita inginkan. Contoh kayak motor Om Faruk ini bongkar kurang lebih mungkin 2-3 kali. Karena awal dyno masih di angka 37 sampai 38. Nah, dengan kita memaksimalkan kekurangan yang lain, itu akhirnya bisa tembus 40 HP lebih. Intinya ya bikin mesin motor itu cepet, nyetingnya yang lama. Benar-benar nyari power maksimal. Jadi perlu waktu lah. Harus sabar ya, demi proses yang tidak akan mengkhianati hasil guys. Tapi mau nyetar di sini ngeri-ngeri sedep sih. Rame guys tempatnya. Di belakang aja deh. Ya, jadi karakter karbunya itu semenjak remeran jadi ada karakter basah-basah bohong gitu. Tapi kalau dibuka bersih guys. Ini
Ini motornya emang catching banget sih, nyentrik banget, kayak bukan motor standar. Dari tampilan aja looks aura balapnya udah kental banget. Ini kabel koplingnya udah gue ganti biar lebih enak ya, lebih smooth. Kalau pakai bawaan RR kurang nyahut. Nah, ini bukan tempat buat balapan sih di sini. Jadi gua kesini biasanya cuma buat video lucu-lucu sedikit yang nggak ugal banget, sambil belajar start. Nah, jadi teknik startnya itu kayak gini Om. Masuk gigi 1, RPM nggak usah terlalu tinggi, nggak usah dibuka super keep. Kopling tahan nih, kalau segini kan motor maju. Nah, kita tahan antara motor maju dan tidak maju gitu loh. Nah, kita tahan antara motor maju dan tidak maju. RPM gantung di 6.000-an. Kalau takut ngangkat, kita cari RPM dari yang agak rendah dulu aja, 5.000, atau baru kalau kita nyali agak berani naik gitu. Nggak usah langsung di RPM tinggi, takutnya motornya standing gitu ya, kalau kita belum biasa lepas koplingnya. Jadi di 5.000 atau di 6.000 kayak gini tuh. Buka gasnya sekalian nggak apa-apa gitu. Kalau takut kayak gitu aja, nggak usah terlalu gede ya, biar motor nggak ngapung. Tapi yang penting motor tuh ke depan. Kalau start yang ngapung-ngapung itu kalau buat race balapan pasti udah kalah ya, kalah timer lah. Nah, ini kita ulang start yang lebih serius. Jadi mungkin untuk Om Faruk nih pemiliknya, startnya kayak gitu aja, RPM nggak usah gede-gede, bukanya santai aja, yang penting motor tuh ke depan gitu. Kopling ditahan, jangan langsung dilepas semua biar motor nggak ngedrop atau standing. Jadi kopling ditahan aja guys. Nah, kayak gini. Nah, jadi per 12.000 RPM ngoper. Jadi mainin kopling aja, ritmenya gaspol, tapi kopling yang mengatur ritme motor standing atau enggaknya gitu loh. Jadi start nggak perlu yang wah-wah banget kalau misalkan masih belajar ya. Yang penting motor nggak terbang itu udah oke guys ya. Dalam artian nggak terbang tapi motor maju gitu loh. Nah, ini kita ulang lagi sekali lagi. Ngopernya di 12.000 RPM, nggak usah terlalu tinggi gitu ya. Gitu aja, nggak usah terlalu wah-wah yang gimana-gimana nyari RPM-nya Om. Yang penting motor melesat gitu ya, dari start udah cakep, nyundul, bukan yang ngedrop atau standing. Ngopernya motor Om ternyata enak di 11.500. Jadi gigi 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 itu usahain di 11.500, nyentil kopling kayak gini Om. Jadi motor setiap operan maju. Nah, baru GG6 Om pentok-pentokin deh sampai pol ya. Ini motor cepet sih kalau yang bawanya jago. Jadi kayak gitu langsung disentil aja gitu loh.
Powernya galak sih motornya ya. Tapi di bawah harian masih gak ngagetin gitu, masih smooth. Kalau di jambak baru keluar semua powernya. Nah, sekarang kita lihat hasil penampakan motornya guys ya. Jadi motor balap, gak balap sih, motor harian tapi gaya balap, mesin kenceng, gak malu-maluin. Fungsi semua normal gitu loh. Langsam bisa, lampu depan nyala bisa gitu, sen, lampu rem semua ada. Full Brembo dia guys ya. Nanti tinggal gua photoshoot di rumah sebelum pulang. Nah, ini motornya sih udah ready gitu, udah rapi. Tinggal tadi aja sih cara belajar startnya kayak gitu aja, nggak perlu yang wah-wah banget. Ngelepas koplingnya yang penting ngatur ritme lepas koplingnya gitu. RPM nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Satu lagi di RPM 7000 sampai 8000 itu ada basah-basah jarum ya, basah-basah jarum. Makin basah akibat mau bukaan si valve super keep itu berat ya, jadi kerasa ada sendat-sendat kalau digantung. Tapi kalau dibuka dia bersih guys. Nah kayak gini gas dibuka terus dia bersih. Tapi kalau digantung agak akan terasa tersendat gitu. Oke ya, motornya udah oke. Ini buat trek panjang katanya guys ya, sekiloan. Gokil. Feeling gue sih gearnya nggak nyampe kalau sekiloan guys ya. Kalau 1 kiloan tuh kayaknya nggak nyampe deh dengan main jet yang settingannya ngepas kayak gini. Harus gua basahin dari main jet juga bisa gitu, bikin melar trek ya. Cuma motor nggak terlalu gesit atasnya, tapi nafasnya sampai trek panjang nggak bakal kekeringan atau keiritan gitu loh. Bener-bener cocok buat nyari trek-trek panjang. Nah, kini di sini kita coba blare dulu sedikit penutupan ya motor Om Faruk. Ya, motornya udah asik sih sebenarnya. Cuma ya gitu, gue bingung dia mau main berapa meternya itu sebagai yang bikin motor sama yang nyeting. Gue bingung gitu loh. Takutnya gue setting gear sekian, dia mainnya cuma gope meter gitu loh. Namanya setiap track itu punya settingan gear masing-masing sih sama PJMJ nya gitu loh. Jangan sampai gue setting buat sekilo dia mainnya gope gitu loh. Power motor belum keluar semua udah finish. Itu aja sih yang gue takutin.
kalau bisa ngatur ritme RPM ya ini motor gokil sih kalau buat di harian ya. Nggak perlu ada effort susah untuk bawa motornya, tinggal mainin RPM. Ini motornya udah kenceng guys, asli nggak bohong, torsinya asik banget buat di kota. Oke ya, thanks for watching ya. Mungkin video motornya Om Faruk dari yang kedua kalinya naik spek di Boba Racing cukup sekian. Semoga sesuai ekspektasi dan selalu memuaskan. Kita tinggal nunggu testimoninya nanti pas motornya udah dipakai di Jakarta. Terima kasih juga buat Om Faruk nih yang udah selalu percaya sama Boba. Thanks for watching. Jangan lupa bahagia Boba Racing. Ciao.